Tuh kembali lagi bersama gua Yunus ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang koin micin lagi. Kemarin yang kalau yang udah beli Pico koin gue ucapin selamat karena sudah kali 8 ya. Misalnya dana kamu orang kemarin beli 1 juta, ya kalian bisa dapetin potensi 8 juta. Kalau 2 juta bahkan kawan gua aja dapat 12 juta dari Pico koin. Nah, saat ini kita akan membahas tentang Ghost Space ya. Kenapa gue jarang upload ya, gue kasih tahu karena kan gue harus ngeriset koin-koin juga biar nggak scam juga gitu kan. Nah ya udah, kita lanjut aja sekarang saat ini ke Ghost Space. Nah jadi gue udah ngeterjemahin ini Ghost Space ini finance, dimana koin ini kurang lebih baru sekitar 4 atau 5 hari ya, BSC ya. Jadi dia ini pakai smart kontraknya BSC, jadi dia baru listing 5 hari lah kurang lebih. Terus juga teraudit juga udah ada dia. Nah terus gue akan ngejelasin sedikit ya, Ghost Space itu apa sih gitu kan. Ghost Space itu adalah sepenuhnya terdesentralisasi dan semua keputusan dibuat oleh jajak pendapat komunitas yang memberi pengembang kami gagasan yang lebih baik tentang cara maju dengan Ghost Space. Tim pengembang Ghost Space tidak memiliki ketukan tim. Dengan kata lain, tim harus berpartisipasi dalam presale Ghost Space bersama dengan investor lain. Jadi Ghost Space ini juga NFT ya, gue kasih tahu dia NFT ya. Kalian tau lah NFT itu apa. Dia NFT art ya, tau lah, artis segala macam, YouTuber dan lain sebagainya. Dia biasanya marketing ke arah sana sih. Nah, tahan Ghost Space dan dapatkan imbalan dalam BNB pada setiap transaksi. Nah, presale soft cap-nya yaitu 1250 BNB, tutup keras 2500 BNB. Nah, ini aja ada fiturnya. Jadi gua kasih tahu Ghost Space itu dia sleep pack-nya saat ini 11% ya. Nah, 4% yaitu adalah untuk likuiditas, di mana setiap 4% dari 11 transaksi 4%-nya diberikan likuiditas otomatis, artinya terkunci ya. Jadi 4% dari setiap transaksi berkontribusi untuk menghasilkan likuiditas secara otomatis yang masuk ke pancake swap. Nah terus 4% lagi itu dari setiap pembelian atau penjualan diambil dan didistribusikan kembali ke semua pemegang Ghost Space. Jadi lumayan kan 4% dari penjual maupun pembeli. Nah terus 1%-nya itu didistribusikan kembali ke semua pemegang Ghost Space di Ghost Space. Oke, lanjut aja kita ke scare autonomic ya. Jadi total supply ya dari Ghost Space ini, ya tau lah semua token micin pasti 1 kuadriliun atau enggak 100 kuadriliun atau 10 kuadriliun. Nah kalau untuk Ghost Space sendiri dia 1 kuadriliun ya. Terus presale alokasinya yaitu 514 triliun. Terus soft cap 1250, pancake swap alokasinya dia 306 triliun, liquidity lockhead yaitu 140 triliun, dan hard capnya 2500 BNB. Nah terus ini roadmapnya guys, roadmapnya ya sama lah dengan token-token micin pada umumnya, yaitu Ghost Space udah Q2 yaitu udah EMA, jadi seperti kayak pertanyaan tanya jawab gitu ya. Terus yang kedua kontrak deployan udah ada, kontraknya udah ada di BSC Binance Smart Contract. Terus juga di Excel free sale complex launch on bank udah semua Q2 nya. Nah partnership with listing site coin market cap belum. Coin Gecko nya juga Coin Gecko udah belum ya, soalnya gue kalau untuk coin market cap dia belum ya, belum saat ini belum ada. Coba kita ke Coin Gecko. Coin Gecko Ghost Space. Oke, bentar guys. Sit ya. Oh udah ada di Coin Gecko. Oh ini baru nih, Coin Gecko Ghost Space-nya udah ada di harga 0,0008 ya. Dan ini kurang lebih kayaknya baru 1 hari, baru hari ini deh dia launching. Jadi lumayan loh, 15 jam yang lalu tuh. Nolnya ada 4, baru
angka 8. Nah, kemungkinan potensinya yang menurut gua ya, nih Ghostface nih, gua kalau menurut gua nih, dia kalau misalnya udah ke CMC ya pasti J01 itu akan berkurang, ya kan? Karena tau lah CMC itu apa, ya kan? Ya semua harga dan lain sebagainya ya, CMC itu kayak bursa efek Indonesia sebenarnya. Jadi kalau mau dijual itu lebih enak di CMC sih dibandingin CoinGecko. Ya bisa juga dijual tapi nggak terlalu drastis di CoinGecko saat ini gitu ya. Kalau menurut gua itu. Tapi kalau udah masuk ke CMC dia langsung tinggi banget. Nah saat ini listed di CoinGecko udah, CoinMarketCap belum. Logo update on BSC Scan and Trust Wallet. Nah jadi jangan sampai kalian kena scam. Jadi gini guys, kalau mau beli wajah hantu tuh guys, Ghostface ini dia udah ada gambarnya sekarang di Trust Wallet. Jadi jangan sampai salah kalian. Nah terus Ghost Snipe Interactive website which will around launch gitu-gitulah ya. Nah nah saat ini kan dia Q2, bentar lagi dia di CoinMarketCap. Habis itu langsung Q3-nya nih, Q3-nya. Nah, Q3-nya ini dia akan membuat NFT platform for creating customers NFT. Nah, NFT ini kenapa saat ini gua harus saran ke kalian karena gini. Bulan ini adalah bulannya NFT. Nah, dimana nanti Binance biasanya dia memberikan salah satu hadiah lah kepada token-token yang dimana itu adalah NFT, berbasis NFT bukan DeFi. Nah, gue juga kalau nggak salah ngeliat kemarin CZ Binance ya, dia bilang bahwa ada satu token yaitu dimana token tersebut akan dinaikkan ke Binance. Ya nanti gue kasih tahu setelah Ghostface ini. Nah jadi saran gue buat kamu orang ya ingin beli Ghostface ya silahkan beli gitu, karena menurut gue ini ya untuk desainnya lumayan ya kan. Lalu juga yang kedua juga dia sudah diaudit juga. Nah kita ke BSC nya dulu, gimana sih cara belinya Ghostface ini. Nah Ghostface gue kasih tahu dia baru 5 hari launching ya, yang tadi gue bilang 4 atau 5 hari. Saat ini dia sudah mendapatkan holder kurang lebih 24.000. Nah lu bayangin aja, token micin holder 24.000 dan itu belum ke CMC, itu udah sungguh luar gilanya ya kan. Terus juga kalian lihat juga tuh. Oh ya, beli Ghostface itu di V2 ya. Jadi jangan sampai salah, V2 udah banyak banget orang yang beli. Terus juga yang kedua dia sudah holder 24 ribuan. Transfer udah 133.000. Contract address ada di BSC, nanti gua kirim di deskripsi seperti biasa gitu kan. Terus juga ya hanya seperti ini aja, dan gua saranin belilah token-token micin itu ya sebatas 10 hingga atau 20 dolar gitu. Setelah udah ke CMC ya kalau kalian pengen scalping ya scalping aja gitu kan. Scalping ya kurang lebih gitulah. Scalping ya scalping aja. Kayak gue biasanya kalau udah di CMC udah naik profit gede ya udah TP aja. Itu mah bukan urusan kalian gitu kan, mau dibilang apa aja terserah. Dibandingin ya karena gini, menurut gua holder itu kalau di token micin nggak bakal bertahan lama sih menurut gua, karena pasti akan dam terlalu tinggi juga karena udah naik terlalu tinggi. Beda dengan kalau koin yang udah di desentralisasi atau di exchange itu udah jauh banget. Kayak Theta, Cardano dan lain sebagainya, yaitu kalau mau turun drastis itu sangat sulit gitu ya. Kalau misalnya kayak Cardano ya waktu itu nyentuh ke 32.000, sekarang paling ya di harga 1 dolar 2 dolar lah, itu masih kembat gitu kan. Kayak di orang itu udah apa ya, udah benar-benar lah, udah benar-benar udah sangat sulit banget kalau untuk turunnya terlalu jauh gitu. Nah kalau token micin ya lu tau lah, ada wale itu sangat sangat apa ya, sangat ngebuat gua ya kesel gitu. Nah jadi kalau kalian mau ke Telegram, kalian bisa lihat Slipex 11%, member yaitu 14.000 ya, yang online 4.300. Terus juga Ghostface was created with the sole purpose of holder being
able to collect BNB you will holding. Nah, yang gue tahu nih, gue space juga dia mempunyai kayak apa ya, sebuah uh, event. Nah, event kayak gitu, airdrop lah, BNB kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen beli ya silahkan beli, tapi gue saranin untuk jangan terlalu tinggi, nanti kalian rugi gitu kan. Kalau udah tinggi banget harganya menurut kalian nih, kalian beli 1 juta atau jadi 8 juta, ya udah tarik aja gitu kan, nanti juga pasti akan turun lagi gitu. Nah, lalu gue mau ngasih tahu yang tadi gue bilang CZ Binance ya. CZ Binance itu ngomong kalau nggak salah dia ada satu token yaitu logo anjing, dimana logo anjing tersebut dia akan masuk ke Binance untuk bulan ini. Nah, kira-kira apa gitu kan ya. Kalau menurut gue sih ada beberapa faktor kemungkinan Jindo Inu akan ditarik ke Binance. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Gue memang pecinta anjing, pecinta anjing bukan. Kenapa kok bisa gue ngomong Jindo Inu ya? Jadi Jindo Inu itu dia pernah ke nomor 4 loh ya, pencarian nomor 4 mana ya? The best CMC. Nah, jadi Jindo Inu itu nomor 4 loh. Jadi paling banyak dicari token, dilihat visit itu dilihat ya. Itu Jindo Inu. Nah, nih. Tuas listed. Nah, ya. Yang trending lah, yang selalu trending lah ya, most visit nih. Nah, saat ini adalah Shiba Inu ya. Shiba Inu pasti selalu lah. Nggak tahu gue kenapa token anjing ini emang wah anjir, emang sangat-sangat sulit banget. Nah, jadi nih cryptocurrency yang paling banyak dilihat di CoinMarketCap yaitu Shiba Inu. Nah, Jindo Inu itu dia kemarin di posisi keempat. Ya, jadi hold itu kalah sekarang sama Shiba. Ya gue juga hold Shiba sih sampai akhir tahun. Gue yakin RP1 Shiba. Apalagi udah di exchange besar. Indodex aja besok ya. Hari ini tanggal 2 Juni. Tradingnya tanggal 3 di Indodex. Nah, terus juga ya habis itu ada Jindo Inu. Nah, Jindo Inu nih menurut gua ya, dia akan masuk ke Binance sih. Kenapa gitu? Karena bulan ini dia sampai dari awal Juni ini sampai ke pertengahan bulan Juni ini dia ketiga exchange terbesar. Gila lu. Bayangin lu 3 exchanger. Yang pertama adalah Coinbase ya. Lu tau lah Coinbase itu apa ya kan. Gak gua terangin, pasti kalian udah tau lah, udah paham, udah gede semua ya kan. Coinbase itu apa nih? Exchange Coinbase. Coin Tiger juga dia saat ini juga lagi ke Coin Tiger juga ya. Tuh Exchange Coinbase dia ke berapa ya? Gue lupa Coinbase ini ke berapa. Habis itu Coinbit yaitu di peringkat ke-11. Kita lihat dari sini aja ya, exchange terbaik kripto. Nah, bukan. Nah, ini dia. Top Cup Cryptocurrency Spot Exchange. Pertama adalah Binance ya. Siapa sih yang akan ada Binance ya? Habis itu Coinbase. Nah, kan Coinbase nomor berapa Coinbase? Tuh, kalian bayangin Coinbase di nomor 3 dan apa? Dan Jindo Inu udah di Coinbase. Terus aduh, kenapa gua balik sih anjir. Nah, terus itu udah ketiga ya, Coinbase Exchange. Terus dia akan lari ke Coin Tiger. Gue lupa Coin Tiger berapa. Coin Tiger itu gue lupa serius, gue lupa Coin Tiger itu ke berapa. Coin Tiger ke berapa. Habis itu dia langsung ke 11. Dia nggak ke Coin One tapi ke Coinbits Indodex sudah peringkat ke lumayan, peringkat mana ya, Coinbits, Probit, Big One, Corebits. Ya aja ke Coinbits. Gua kalau nggak salah Coinbits tuh ke-11 dia di exchange ke-11 karena kan gue juga megang pecok. Jadi ya Coinbits. Nah ini dia.
Coinbit ya. Terus juga dia juga ke Indox bukan Indodex. Nah, kalau nggak percaya kita cek aja dulu. Nah, jadi kalau kalian nggak percaya ya ini ada Telegram dari Jindo Inu. Nah, Jindo Inu ini dia akan listing yang gue bilang tadi. Nah, saat ini dia lagi down, tapi nggak terlalu down banget, tapi itu dia naik terus karena mungkin nama ya Jindo Inu. Nah, terus kita lihat di medianya karena kan gue udah sempet download sih di medianya, dan juga dia akan listing di Hotbit soon, tapi soon itu deket. Nah, dia akan ke Indox ya, exchange ke Indox bulan ini tuh kalian bisa lihat. Terus dia udah listed di CoinMarketCap, sudah CoinGecko. Nah, CoinTiger juga nih tanggal 9 Juni ini udah di CoinTiger. Oh, lupa gua namanya Consbit. Nah, Consbit itu dia nomor 11 tuh. CoinTiger, Consbit, gila, keren banget. Terus juga ke tadi yang gue bilang Indox. Terus juga dia sudah di Coinbase. Udah 4 exchange yang di bulan ini, boy. Dan Hotbit itu bentar lagi juga di Hotbit. Di Binance pun juga kemungkinan besar juga akan ke Binance. Kenapa? Karena dia udah di Coinbase peringkat ketiga loh. Exchange terbesar menurut gua, nomor 3. Nah, lu bayangin kalau misalnya dia nomor 3 action aja bisa, apalagi nomor 1 gitu kan. Tuh Indox jangan lupa. Kalau apa yang gua tahu dia di Indox ini besok, kalau enggak hari tanggal 3 sih. Nah, ini dia bagus nih. Hotbit juga ya bentar lagi Hotbit ya, kalian nanti tinggal tunggu aja. Terus Kak, berapa sih potensi di Indo Inu ke depannya gitu kan? Potensi menurut gua lumayan gede ya. Ya bisa 100 kali lipat itu bisa lah. Ya seenggaknya dia bisa ngekill 1 zero. Saat ini kan dia di 0, saat ini ya yang gua tahu dia Jindo Inu nolnya ada 3 di belakang koma. Nah, jadi bisa ngekill 1 zero. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena kemarin dia sempat ke 0,03 baru angka 3. Nah, jadi dia bisa ngekill 1 zero sih. Apalagi di exchange keempat di bulan ini. Terus juga apalagi nanti kalau dia masuk ke Binance, ya lu tau lah pasti tinggi banget kan harga-harganya. Lah Akita Inu saat ini berapa sih? Tapi kok Akita Inu juga bisa sih kalau menurut gua dia ke Binance, karena kan Binance ngomong bahwa nah tuh Akita Inu pasangan, nah, ya, kayak gitulah ya. Akita Inu ya menurut gua walaupun progresnya panjang. Nah, saran gua kalau untuk hold jangka panjang bisalah kalian masuk ke Jindo Inu. Tapi kalau untuk jangka pendek kalian bisa ke GoSpace tadi yang gue bilang tadi. Karena GoSpace harus ke CoinMarketCap. Kalian jual kalau udah kena profit gede, udah jual habis itu. Lalu ya kalian tunggu aja dia lagi dump gitu ya. Nah, juga Peacock, jangan lupa untuk Peacock. Ya gue yakin dia akan terbang di bulan ini juga, kurang lebih tanggal 9. Karena dia akan Consbit. Dia masuk ke exchange juga Consbit itu. Coinsbit sebenarnya namanya. Ya kurang lebih itu sih. Gua mau ngasih bocoran dan fundamental koin ini. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan video gue ya nggak apa-apa kalau misalnya nge-dislike. Tapi ya intinya gue ngasih tahu aja sih potensi koin yang akan naik di bulan ini. Ya itu aja sih dari gue, dan bye bye, sampai jumpa di hari lain karena gue juga mau riset dulu sih. Ya, gue mau riset juga sih. Oke, itu aja. Makasih. Bye.